Mencintai dengan sewajarnya saja, seperti wajib untuk ditekankan kepada setiap individu yang sedang dilanda badai asmara. Karena logika kadang tak berdaya menyalahkan perilaku benar dan membenarkan perilaku salah. Ada yang bilang cinta bagai bilah pisau, dengan emosi berada di sisi tajam dan logika berada di sisi tumpul. Ya, sisi tajam memang lebih sering digunakan. Selamat datang di kanal YouTube Erik Andi Saputro, bareng gue, Erik. Memiliki orang yang senantiasa melemparkan perhatian dan kasih sayang kepada kita memang terasa sangat indah. Rasa bahagia dan gembira seakan membulatkan hati untuk selalu memiliki. Sekadar ucapan selamat pagi saat mentari mulai meninggi kadang membuat diri terasa lebih berarti. Bayangan-bayangan akan indahnya hidup bersama membuat lamunan penuh senyum bersemi. Kadang kita suka lupa akan adanya perilaku yang tak terkendali, lalu menghilangkan logika dan memperbesar emosional diri. Pernah gak sih lo merasa melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bodoh yang lo lakuin pas lagi PDKT atau baru-baru awal pacaran? Lalu lo baru ngeh pas udah gak bersama lagi. Hal ini menjadi menarik banget secara khusus buat gue karena tiba-tiba teringat akan postingan di salah satu media sosial yang gue baca beberapa waktu silam. Bunyinya kira-kira gini. Jangan pernah terlalu percaya sama diri lu saat hubungan cinta menghampiri, karena dalam hubungan itu lu akan jadi lebih bodoh dari biasanya. Ini menarik banget. Gue teringat akan ini semua dan kebetulan juga ada seorang teman yang sempat mengirimkan cerita yang berhubungan dengan hal ini gitu. Yang nanti akan gue coba untuk ceritain ulang ke lu semua. Logika dan cinta atau logika dan asmara lah ya. Itu adalah dua hal yang seakan-akan nggak bisa bersama gitu. Padahal kalau misalnya dua hal ini bersama, maka dia akan menimbulkan keseimbangan yang luar biasa. Banyak orang yang melupakan logika, sehingga dia menurutin aja apapun yang pasangannya inginkan gitu. Ini lebih ke bucin kali ya. Mungkin definisi bucin adalah orang-orang yang melupakan logika gitu, yang terlalu mengandalkan emosionalnya, dalam hal ini adalah perasaan cintanya, sehingga dia jadi bucin. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi nih tentang postingan orang yang gue ingat tadi, maksudnya tentang jangan percaya sama diri lu saat hubungan cinta menghampiri, karena dalam hubungan itu lu akan jadi lebih bodoh dari biasanya. Mungkin ada benarnya juga gitu. Karena memang ketika lu lagi kasmaran, maksudnya ketika lu lagi jatuh cinta sama seseorang, ya lu kan berusaha untuk membahagiakan orang itu gitu. Lu bakal berusaha untuk mengambil perhatian dia gimana pun caranya, yang akhirnya membuat lu melakukan hal-hal yang gak perlu sebenarnya gitu. Nah, hal ini bersesuaian banget sama cerita yang disampaikan oleh teman kantor gue sebenarnya. Kebetulan dia gak mau disebutin namanya gitu. Jadi dia menceritakan tentang cerita temannya. Dia menceritakan cerita tentang temannya yang mereka itu menjalin hubungan yang kayaknya toksik banget gitu. Teman gue ini adalah cewek dan temennya teman gue ini cewek juga gitu.
lebih ke sahabat kali ya. Sahabatnya teman gue ini cewek juga gitu. Ini menurut cerita dari teman gue itu, hal ini berlangsung cukup lama gitu. Jadi temennya temen gue ini, kita sebut saja Mawar kali ya. Dan si cowoknya nanti kita sebut aja dengan Melati. Enggak deh, kita sebut dengan Gerhana gitu. Jadi si Mawar ini itu dia punya pacar, si Gerhana. Dan si Gerhana ini adalah orang luar. Gua lupa dari luarnya dari mana, maksudnya dari luar negeri, dari negeri mana gitu. Gua lupa banget, tapi yang jelas si Gerhana ini bukan dari Indonesia gitu. Mereka berkuliah di kampus yang sama yang ada di Indonesia, salah satu kampus yang menjadi tujuan banyak orang di Depok sana. Gue yakin lu tahu. Mereka ini menjalin hubungannya cukup lama gitu. Nah, si cewek ini, si Melati itu, menurut temen gue, dia ini adalah tipe-tipe orang yang kalau udah suka sama seseorang, dia bakal ngasih seluruh perhatiannya gitu ke orang yang dia sukai. Namun si Melati ini itu sering banget disakitin sama si Gerhana, sama si cowok. Nah, si Melati ini sering banget menceritakan tentang hubungannya yang agaknya toksik gitu sama cowok ini ke temen gue gitu. Si Melati ini sering banget nggak dianggap gitu dalam hubungannya. Dia sering banget ketika si cowok nih, si Gerhana ini ketemu sama orang lain, dia pernah ngomong kalau si Melati ini adalah teman gitu, hanya teman biasa gitu. Ketika di klarifikasi, otomatis si Melati kesel dong, maksud lu ngomong gue teman apa gitu. Dan si Gerhana cuma bilang aja, enggak kok, itu cuma bercanda. Itu ngebuat si Melati luluh gitu. Terus bahkan si Gerhana ini pernah ketahuan ke gap gitu, jalan sama cewek lain, sama temennya si Melati gitu ya. Jadi temennya si Melati itu ngegap si Gerhana jalan sama cewek lain dan dilaporkan ke Melati. Si Melati nggak percaya karena dia akan percaya dengan apa yang dia lihat langsung. Bahkan si Melati juga pernah mempertemukan si cowok ini ke keluarganya gitu. Pernah juga ngebekelin si cowok ini makanan dan ditolak mentah-mentah, padahal itu adalah makanan buatan orang tuanya gitu. Ini yang akhirnya ngebuat si Melati berasa kayak gue ini pacar lo gitu, kok lu kanak-kanakan banget dalam hubungan ini. Oh ya, bahkan ini yang absurd banget menurutku ya, si Melati itu dia pacaran sama si Gerhana, tapi si Melati nggak punya nomor handphonenya si Gerhana. Aneh nggak? Ya maksud gue, hubungan macam apa gitu? Lu pacaran sama orang lain, sama seseorang, tapi lu nggak punya nomor handphonenya. Gimana lu bakal berinteraksi antara satu sama dengan yang lain gitu? Gimana lu akan ngasih perhatian ke pasangan lu, sedangkan lu nggak memiliki suatu hal yang krusial dalam satu hubungan gitu. Lu nggak bisa menjalin komunikasi yang baik. Namun lagi-lagi si Melati menerima akan semua itu gitu. Dia legowo aja, ya udahlah, gue percaya aja sama cowok ini gitu. Ya udah, terus gitu. Sampai si Melati pun sering banget curhat sama teman gue bahwa gue nggak bisa gini, gue nggak bisa. Tapi ketika dia ketemu, luluh lagi, kesel lagi, terus curhat lagi, pas ketemu lagi luluh lagi si Melatinya.
Ini lama-lama ngebuat circle-nya si melati ini, teman-temannya si melati merasa geram gitu. Apa sih yang lo lihat dari orang ini? Kenapa lu sampai segitunya sama dia? Padahal dia udah sering banget kan nyakiti si melati. Si melati gak punya jawaban akan itu semua, akan sikap-sikap yang terjadi sama dirinya. Dia tidak punya jawaban sama sekali. Yang dia tahu adalah rasa sayangnya ke cowok ini susah untuk dihilangkan. Hingga sekarang gitu, mereka masih tetap berhubungan walaupun dengan kondisi yang seperti itu. Dan menurut gue pribadi ini menjadi sesuatu yang miris banget. Iya, apa yang bisa lu harapkan dari sebuah hubungan yang tidak jelas gitu. Ini bukan berbicara tentang kedepannya seperti apa gitu ya. Lu sekarang aja udah nggak apa ya, lu komunikasi lu tuh aja udah nggak ada gitu. Lu komunikasi hanya ketika ketemu dan kebetulan ketemu malah. Mereka si cewek hanya mengetahui tentang si cowok dari status-statusnya yang ada di Instagram, yang ada di sosial media, dan dia tidak bisa bertanya langsung gitu. Aneh kan? Nah, hal inilah yang akhirnya membuat gue kayak, wah ini penting nih untuk gue bahas gitu. Biar orang lain yang mungkin punya problem yang sama juga mengerti bahwa lu gak akan pernah menghasilkan suatu hubungan yang baik ketika komunikasi lu gak berjalan dengan baik, ketika emosional lu terlalu tinggi, dan ketika lu menghilangkan logika lu dalam hubungan, maka menurut gue lu tidak akan menghasilkan suatu hubungan yang baik. Lu gak bisa berpikir rasional gitu. Rasa cinta lu itu ngebuat diri lu menjadi terpenjara akan hubungan asmara. Ingat, hubungan asmara yang baik itu adalah hubungan yang saling support antara satu dengan yang lain, yang saling mendukung antara satu sama yang lain gitu, nggak saling mengekang. Intinya lu menjalin hubungan agar kedepannya lu memiliki seseorang yang bisa menenangkan hati lu gitu. Namun kalau lu udah merasa bahwa orang itu tidak mampu menenangkan hati lu, selalu ngebuat lu kecewa, ya buat apa lu pertahanin hubungan itu gitu. Itu akan menjadi pisau yang lama-kelamaan akan menggores hati lu. Pisau yang senantiasa tertancap di dada lu dan selalu siap untuk membunuh lu secara perlahan. Gue berharap buat lu semua yang saat ini sedang terlalu dikendalikan sama yang namanya cinta, agar berusaha untuk sedikit saja atau perlahan demi perlahan berpikir logis gitu. Mulai untuk manajemen hati lu lah sebaik mungkin. Well, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak lu udah mau denger cerita gue. Jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada yang pengen lu bahas, dan lu bisa kirimkan cerita lu juga ke gue kalau misalnya ada cerita yang pengen lu bagiin atau lu pengen sekedar curhat. Terima kasih. Gue Erik. Sampai jumpa lagi. Bye.